Ya itu kalau menurut saya itu kehati-hatian daripada Polri ya untuk melakukan langkah penyidikan ini, karena kebetulan yang jadi sasaran adalah pejabat yang tertinggi di dalam penyidikan itu juga kan. Pemirsa, dalam sepekan terakhir kehidupan ex Jampitsus Febri Adriansyah seakan jungkir balik dari dikaitkan dengan 3 kasus mega korupsi, menyimpan uang ratusan miliar dan emas 74 kg hingga melepas jabatan sebagai Jampitsus. Siapa sangka ex Jampitsus ini akhirnya menjadi tersangka. Saya masih pagi tadi menerima perintah-perintah untuk segera menyelesaikan pemberkasan penanganan perkara. Itulah jawaban Febri Adriansyah saat ditanya apakah dirinya akan mundur atau dicopot dari jabatan Jampitsus. Ia berdalih masih bertugas menyelesaikan berbagai perkara besar. Namun bak ludah yang belum kering, belum 24 jam Sabtu dini hari, Kejagung mengumumkan jika Jaksa Agung Burhanuddin menerima pengunduran diri Febri sebagai Jampitsus. Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum. Dalam sepekan terakhir, nama Febri Adriansyah menjadi sorotan di tengah penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. 13 lokasi digeledah polisi. Di dekat Signature Cafe, polisi menyita uang senilai 60 miliar rupiah. Kafe ini belakangan sebut-sebut terkait dengan Febri. Di tempat penukaran uang, penyidik menyita 7,2 miliar rupiah. Sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan juga turut digeledah. Yang menghebohkan, polisi menggeledah rumah pribadi Febri di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Di rumah mewah ini, polisi menyita 74 kg emas dan uang tunai mencapai 476 miliar rupiah. Benar, Febri mengakui rumah di Sentul yang digeledah adalah miliknya. Namun ia menolak terkait dengan tempat lain yang digeledah polisi. Itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal. Tak lama polisi pamerkan hasil penggeledahan. Tidak tanggung-tanggung, polisi temukan uang tunai 476 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Berbagai penyangkalan yang disampaikan Febri rupanya tak pengaruhi penyidikan. Setelah resmi melepaskan jabatan sebagai Jampitsus, polisi resmi menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan tindak pencucian uang. Setelah menjadi tersangka, selanjutnya drama apa lagi yang akan ditunjukkan Febri Adriansyah? Kita tunggu saja. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas kasus mega korupsi ex Jampitsus Febri Adriansyah sudah terhubung dengan kami Abraham Samad, Ketua KPK 2011-2015, dan Irjen Pol Purnama Arianto Sutadi, Penasihat Ahli Kapolri. Selamat malam, Bapak-bapak. Malam Pak Samad. Ya, malam baik. Pak Arianto. Malam Pak. Terima kasih Pak Abraham dan juga Pak Arianto sudah bergabung bersama dengan kami. Saya akan ke Pak Abraham terlebih dahulu. Pak Abraham, setelah beberapa hari kita disuguhkan dengan drama dari penggeledahan di belasan lokasi, kemudian Jampitsus hari ini ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana Anda melihat rangkaian peristiwa ini, Pak? Tadi saya melihat berita ini sudah ada kesepakatan ya antara kepolisian dan kejaksaan untuk menyerahkan kasus ini untuk ditindaklanjuti oleh kejaksaan kalau nggak salah. Tadi dimediasi oleh Komisi 3. Menurut saya ini langkah yang positif. Kenapa saya katakan langkah yang positif? Agar supaya tidak terjadi gesekan antara kedua lembaga institusi penegak hukum. Karena sekali lagi kalau dua lembaga penegak hukum itu terjadi gesekan, maka yang untung adalah oligarki hitam. Oleh karena itu menurut saya apa yang diputuskan menyerahkan kasus ini untuk ditangani secara bersama-sama dan kemudian diserahkan kepada kejaksaan itu adalah langkah yang lebih maju lagi, menurut saya lebih progresif, agar supaya kasus ini bisa dibuka secara terang benderang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut saya yang paling penting daripada ini semuanya, bahwa kasus ini bisa dibuka secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Agar supaya kenapa? Agar supaya masyarakat bisa mempercayai
jalannya pengusutan kasus mega korupsi ini. Kenapa saya katakan mega korupsi? Karena kan kalau kita lihat awalnya kasus ini terdiri dari 3 kasus korupsi ya. Ada Asabri, kemudian ada suplai batu bara ke PLTU, dan juga ada satu lagi. Dan pada akhirnya pihak kepolisian mengembangkan, dan seperti yang kita ketahui bersama, kasus ini berujung kepada TPPU, tindak pidana pencucian uang. Menurut saya ini yang menarik ketika kepolisian menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang dan pasal-pasal yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena ini penting. Karena kalau ketika penyidik menggunakan TPPU, maka kalau di dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang kita kenal ada yang disebut follow the money dan follow the suspect. Apa penting daripada ini semua? Ketika menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang, maka kita bisa melihat siapa-siapa orang yang terlibat, ya, kemana uang mengalirnya. Kira-kira seperti itu ya. Karena biasanya di dalam kasus tindak pidana pencucian uang, menurut pengalaman saya yang pernah memimpin KPK dan ada beberapa kasus kita gunakan undang-undang TPPU, itu semakin komprehensif ketika kita melakukan penelusuran lebih jauh. Karena kadang-kadang di tindak pidana pencucian uang ada institusi finance yang secara baik sengaja maupun tidak sengaja itu biasa bertindak sebagai gatekeeper, orang yang menampung ya dan menyamarkan hasil uang-uang haram itu. Oleh karena itu menurut saya dengan digunakannya TPPU, maka saya akan melihat bahwa kasus ini akan terang benderang, kira-kira seperti itu. Baik, artinya kejahatan tidak berdiri sendiri dan harus ditelisik lebih dalam dengan TPPU ini, begitu ya Pak Abraham ya? Ya, seperti begitu. Pengalaman kita dulu di KPK sering menggunakan TPPU. Dan ini tujuannya juga bisa sebagai aset recovery ya. Kan kita sekarang belum punya undang-undang perampasan aset. Jadi untuk istilahnya mengkondisikan agar supaya hasil-hasil uang-uang dari hasil korupsi maupun tindak pidana pencucian uang itu bisa dikembalikan melalui itu tadi mekanisme tindak pidana pencucian uang. Karena kita belum punya undang-undang perampasan aset. Jadi satu-satunya cara menggunakan tindak pidana pencucian uang. Kira-kira seperti itu untuk sementara. Baik, Pak Abraham, saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, kita kembali lagi saat gelar perkara tadi malam. Ini Kortas Tipikor sempat memamerkan barang bukti, namun belum mengumumkan tersangka secara langsung. Bahkan pengumuman ini tertunda beberapa jam. Apa sebetulnya yang terjadi dalam proses ini, Pak? Ya, itu kalau menurut saya itu kehati-hatian daripada Polri ya untuk melakukan langkah penyidikan ini, karena kebetulan yang jadi sasaran adalah pejabat yang tertinggi di dalam penyidikan itu juga kan. Makanya dia tidak berani gegabah, dia pasti sangat hati-hati sekali. Khawatirnya nanti tujuan baik yang dilakukan polisi itu begitu melihat keberhasilan itu langsung dia lengah untuk cara-caranya salah. Makanya dia sangat hati-hati. Dan kemudian saya lihat ya kasus ini, pengungkapan kasus korupsi ini kan itu diawali daripada temuan di lapangan, gitu kan. Temuan di lapangan itu tadi di titik-titik yang 12 itu kemudian digeledah ternyata ada gitu lah. Ini suatu langkah bagus karena itu bukti nyata kan bahwa itu terjadi dugaan pidana gitu kan. Nah, kemarin saya agak ragu ya kalau polisi itu menerapkan hanya undang-undang korupsi, waduh akan berat ya, karena syarat-syaratnya kan mesti, bukti awalnya mesti polisi kan nggak ngantongin itu. Tetapi kalau tadi dikatakan oleh Pak Abraham Samad, kayak TPPU itu menurut saya itu sangat tepat sekali, karena hanya dengan melalui TPPU itulah gampang kan, itu tadi barang itu disimpan di situ sudah termasuk pelanggaran kan, kalau menyimpan atau menyalurkan itu bisa barang yang diduga pidana. Nah, saya ini sangat bersyukur ya. Untung kemudian pemerintah langsung ambil alih gitu ya. Karena ketika saya kemarin mikir gitu ya, kalau kasus ini ditangani oleh Polri, kemudian kan tersangkanya kan dari jaksa, apakah mungkin kasus itu bisa sampai P21 kan gitu Mas. Makanya kemarin kan Pak publik pun banyak berandai-andai kan gitu kan, bahwa ini mungkin lebih baik ditangani oleh KPK kan gitu supaya tidak ada apa itu gitu. Tapi kemudian ini DPR ambil alih. Saya menghargai DPR karena apa? Beliau mengutamakan ketidakgaduhan dan kemudian keseriusan di dalam memberantas korupsi ini, yaitu dengan membentuk tim itu tadi yang independen, dan kemudian dibentuk tim dari DPR juga ada untuk mengawasi itu. Ya mudah-mudahan dengan cara itu Pak, itu kegaduhan itu bisa dihindari
Dan yang penting sekarang adalah salah satu lagi saya. Dan ada tadi keputusan bahwa itu penyidikan diteruskan oleh ke kejaksaan waktu itu. Gitu. Saya pikir tadinya kan ini yang diserahkan itu yang mana kasusnya itu. Kan ini ada kasus-kasus yang kecil-kecil itu tadi TPPU menurut saya itu kan termasuk kasus kecil lah dibandingkan dengan kasus korupsi yang mega itu tadi. Dan ternyata polisi menyerahkan pada kejaksaan. Nah, konsekuensinya kalau memang gitu maka tim independen itu harus bisa menjamin supaya menjawab pada rakyat secara transparan sehingga tidak dicurigai rakyat untuk memanipulasi penyidikan ini gitu. Dan di samping itu DPR juga harus benar-benar ketat mengawasi dan saya juga mengharap masyarakat juga ketat mengawasi sehingga proses ini bisa terang benderang dan tidak menimbulkan kecurigaan ada niat-niat untuk menutupi kesalahan daripada pejabat yang terlibat di dalam itu. Kira-kira itu kalau pandangan saya. Ya, baik. Tadi Anda sampaikan ada kehati-hatian. Saya akan ke Pak Abraham kembali. Pak Abraham, pengumuman tersangka ini dilakukan setelah adanya koordinasi antara Polri, kemudian juga Kejaksaan Agung dan Komisi 3. Apakah sebetulnya memang lazim penetapan tersangka membutuhkan komunikasi lintas lembaga seperti ini, Pak Abraham? Ya, itu biasa saja ya, karena kan ada yang namanya forum koordinasi supervisi, seperti di KPK juga begitu. Kalau misalnya ada institusi penegakan hukum menangani sebuah perkara korupsi dan melibatkan aparat penegak hukum, maka harus dilakukan koordinasi supervisi, kira-kira seperti itu. Namun sebenarnya ya, kalau kita ingin flashback ke belakang ya, saya ingin flashback ke belakang, seharusnya memang koordinasi supervisi ini sudah bisa berjalan sejak dari awal. Karena dulu di zaman saya, karena kita melihat kadang-kadang di lapangan ada kejahatan-kejahatan korupsi yang bisa saja melibatkan ya unsur-unsur aparat penegak hukum, apalagi kalau berkaitan dengan korupsi di sumber daya alam. Maka dulu ada kesepakatan yang kita buat bersama pada saat itu saya jadi ketua KPK, kita membuat MOU bersama pada saat itu bersama kepolisian, waktu itu Kapolrinya Pak Timur Pradopo, terus Kepala Kejaksaan Agungnya pada saat itu almarhum Pak Basrif Arif, dan kita melibatkan juga TNI pada saat itu Panglimanya Pak Muldoko. Jadi ada MOU yang kita tanda tangani bersama, dan di dalam MOU itu diatur hak dan kewajiban masing-masing institusi penegak hukum untuk saling menghargai ya, dan saling berkoordinasi dalam menangani perkara-perkara yang kita sebut mega korupsi yang kadang-kadang kasus korupsinya itu adalah kasus korupsi yang berkaitan dengan sumber daya alam dan melibatkan aparat penegak hukum. Jadi lewat forum itulah biasa terjadi yang namanya koordinasi supervisi agar supaya tidak terjadi benturan antara penegak hukum di lapangan. Sebenarnya itu sudah ada MOU-nya. Jadi biasa saja itu melakukan koordinasi. Baik, ini kita tahu bahwa tadi sore Komisi 3 DPR telah membentuk tim khusus atau panitia kerja untuk penanganan kasus ini dan juga disupervisi oleh KPK. Saya akan ke Pak Arianto kembali. Pak Arianto, Anda melihatnya seperti apa? Apakah Anda yakin bahwasanya ini betul-betul akan dibuka secara terang benderang seperti yang disampaikan Pak Abraham? Ya, saya kira itu tantangan daripada tim-tim yang dibentuk itu ya. Sementara ini sekarang ini kan publik sangat menyorot tajam gitu ya. Saya kira ya itu kembali kepada niat baik daripada pemerintah itu tadi. Niat baik pemerintah adalah menjaga supaya kita itu stabilitas masih tetap ada, kemudian tindakan pada korupsi tetap berjalan dengan lancar dan tidak terjadi benturan, tidak terjadi saling membalas. Tapi ya itu konsekuensinya dibentuk tim yang independen itu harus bisa menjaga diri. Makanya tadi kan yang dari kejaksaan pun harus dipilih yang betul-betul ini ya, yang objektif gitu. Dan kemudian ada panja dari DPR yang mengawasi itu. Saya kira ini dengan ditambah dengan pengawasan dari masyarakat, nanti kita lihat aja itu suatu tantangan daripada tim-tim itu tadi untuk membuktikan apakah mereka bisa bekerja dengan baik dengan diawasi oleh masyarakat. Saya kira itu yang dihadapkan oleh masyarakat semua. Oke, masih berkaitan dengan panja. Tanggapan Anda seperti apa Pak Abraham? Atau mungkin pada saat Anda menjabat pernah terjadi kasus seperti ini serupa? Saya pikir apa yang tadi kita lihat ya bersama ada panja yang mungkin bertindak untuk memediasi ya, atau sebagai organ yang turut mengawasi jalannya proses pengusutan kasus ini, itu menurut saya adalah langkah yang positif agar tidak terjadi benturan antara aparat penegak hukum. Karena sekali lagi saya ingin katakan
kalau terjadi benturan di antara aparat penegak hukum kan yang untung oligarki hitamnya. Oleh karena itu sebenarnya kenapa masyarakat tadi seperti Pak Sutadi menyatakan perlu melakukan pengawasan, turut terlibat di dalam mengawasi, memonitoring agar supaya penegakan hukum ini berjalan transparan, akuntabel dan berkeadilan. Kenapa itu penting? Karena menurut saya jangan sampai kasus ini ada yang memanfaatkan. Siapa yang memanfaatkan? Misalnya para orang yang punya kepentingan, misalnya oligarki hitam. Oleh karena itu dengan hadirnya Komisi 3 ya sebagai pengawas, dan kita berharap juga masyarakat umum ya. Karena kan kalau kita lihat kasus ini sudah menjadi domain umum. Kasus ini kan sudah ibaratnya sudah menjadi jadi sorotan publik. Sehingga saya pikir mungkin pengusutannya juga saya cenderung melihatnya akan berjalan lebih bagus karena masyarakat turut serta di dalam mengawasi, karena dia menjadi kasus yang diperhatikan oleh publik. Itu menjadi salah satu faktor kunci kenapa kasus ini menurut saya bisa berjalan cepat, karena itu tadi ada pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, karena kasusnya sendiri itu kasus yang menurut saya kasus yang mengundang publik turut serta untuk turut terlibat di dalam pengawasannya. Baik, Pak Abraham dan juga Pak Arianto, terima kasih banyak atas pandangan Anda, dan kita berharap bahwasanya kasus ini bisa dibuka secara terang benderang dan juga bisa berpengaruh terhadap peningkatan reformasi penanganan kasus korupsi di Indonesia. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Selamat malam, Pak Abraham. Malam, Pak Ato. Pemirsa, sejak menjadi penyidik hingga Jampitsus, Febri Adriansyah pernah menangani sejumlah kasus besar terkait dengan korupsi. Dan berikut kasus-kasus yang pernah ditangani Febri. Satu, kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Kejagung membongkar skandal pengelolaan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya yang sebabkan kerugian negara hingga 16,81 miliar rupiah. 2. Korupsi PT Asabri. Kasus ini berkaitan dengan pengelolaan dana PT Asabri secara ilegal yang sebabkan kerugian negara hingga 22,78 triliun rupiah. Lalu 3. Kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Proyek pengembangan BTS 4G Bakti Kominfo jadi perkara korupsi dengan kerugian negara mencapai 8,03 triliun rupiah. Keempat, korupsi PT Timah. Total kerugian negara akibat kasus ini mencapai 300 triliun rupiah. Kemudian kelima, kasus impor gula Kemendak. Kejagung mengusut dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan yang menyebabkan kerugian negara sekitar 578 miliar rupiah. 6. Kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018-2023 ditaksir menyebabkan kerugian negara 285 triliun rupiah. Sementara 7, pengadaan Chromebook Kemendikbudristek. Perkara ini diduga menimbulkan kerugian negara sekitar 1,57 triliun rupiah. Dan ke-8, dugaan korupsi program MBG di BGN. Hingga kini Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 orang tersangka dengan dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis di Badan Gizi Nasional.